Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natama, MPM 2308260033. Izin mempresentasikan pada non-blog yaitu yang berjudul pada blog Medico Legal and Public, yaitu yang berjudul Home Visit Counseling. Adapun yang pertama itu konseling metode CIAN, itu ada semua penyakit bersifat biopsikososial. Itu sebagai besar pasien rawat jalan datang bukan dengan hanya satu keluhan, tapi ada dua keluhan. Kemudian di antara keduanya itu seringkali kecemasan menjadi pemicu konsultasi daripada penyakit sendiri. Adapun hal-hal yang diperlukan dalam melakukan konseling metode CEA itu, yang pertama ada gabungan komunikasi verbal dan non verbal. Adapun komunikasi yang verbal itu, yang pertama itu jelas, secara lisan, lugas, singkat, dapat dimengerti. Adapun komunikasi nonverbal itu menjaga tatapan mata, kemudian ekspresi wajah ramah, tersenyum, dan postur tubuh terbuka, kemudian artikulasi secara jelas, intonasi tepat dan jelas, kemudian penampilan bersih dan rapi. Adapun sikap empatinya itu dapat dipercaya, ada empati, kemampuan untuk mengenali pemahaman dan merasakan secara langsung emosi orang lain. Yang kedua, dapat dipercaya itu bisa menunjukkan integritas profesi sesuai dengan kompetensi dokter dan memelihara menjaga harga diri pasien. Kemudian hal-hal yang bersifat pribadi, kemudian kerahasiaan pasien sepanjang waktu. Adapun keterampilan mendengar aktif itu ada keterampilan mendengar secara aktif itu ada refleks isi. Refleks isi adalah mengulang kembali inti informasi fakta atau disampaikan oleh pasien dengan kata-kata sendiri tanpa harus menambahkan penilaian. Kemudian, adapun tujuannya itu ada 3 tujuan, yaitu memastikan pahaman yang benar, mengklarifikasi keluhan atau masalah pasien. Yang ketiga, menunjukkan perhatian yang aktif kepada pasien. Kemudian refleks perasaan, itu ada refleks perasaan adalah menangkap dan menyebutkan emosi yang dirasakan pasien, baik yang diungkapkan pasien secara langsung maupun secara tersirat. Kemudian ada tujuannya itu ada 3 tujuan juga, yaitu membangun empati dan kepercayaan. Yang kedua, membantu pasien merasa dipahami secara emosional. Yang ketiga, mengurangi kecemasan pada pasien. Adapun refleks pengalaman itu merangkum pengalaman hidup pasien terkait penyakit atau pengobatan dan dampak terhadap aktivitas sehari-harinya. Kemudian ada tujuannya juga, ada 3 tujuan, yaitu memahami konteks biopsikososial pasien, kemudian mengkaitkan kondisi medis dalam kehidupan pasien, menjaga perencanaan perawatan pasien, menjaga perencanaan perawatan yang holistik. Kemudian ada komponen konseling metode CA-nya itu katarsis, pengeluaran emosi perasaan pasien di atas keadaan sakit dan yang dialaminya. Kemudian ada tujuannya mendapatkan informasi yang dibutuhkan, mengeluarkan emosi perasaan pasien sehingga emosionalnya critical immersion yaitu atau ECM dari pasien dapat diidentifikasikan. Kemudian ada edukasi, koreksi atas kesalahpahaman pasien tentang dalam keadaan sakitnya, dan edukasi dengan penyakit pasien. Yang ketiga ada action, tindakan untuk mengelola penyakit pasien. Tujuannya itu menentukan tindakan selanjutnya berkaitan dengan tata laksana pasien. Adapun langkah-langkahnya itu, yang pertama menerangkan pengolahan penyakit. Kedua, perception checking, klarifikasi pemahaman pasien untuk hal-hal yang penting dari penyakit, pengelolaan. Ada juga feeling checking, itu klarifikasi perasaan pasien terhadap sakitnya. Yang terakhir ada membantu janji untuk follow up meeting. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah atau dalam penyampaian kata saya, mohon maaf. Baik dokter, ini privasi saya yang buat, semoga bisa membantu perbaikan nilai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.